Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini video saya akan memaparkan tentang algoritma C45 yang dikategorikan sebagai model klasifikasi. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena di beberapa minggu terakhir ini yang kemarin ada beberapa agenda yang tidak bisa saya tinggalkan dan beberapa teman-teman yang harus kosong di mata kuliah saya dan insya Allah saya akan kembali lagi untuk membuat video tentang beberapa algoritma. Nah, dan alhamdulillah ada berita bahagia bahwa program studi komputerisasi akuntansi sudah terakreditasi menjadi B. Artinya mutu peningkatan di kampus ini harus ditingkatkan lebih lagi. Oke, baik. Pada kali ini yang tadi pembuka saya bahwa akan menjelaskan tentang algoritma C45. Namun sebelum menjelaskan algoritma C45, yang perlu diketahui oleh semuanya teman-teman bahwa algoritma C45 itu memiliki model. Nah, di dalam model itu adalah model tergolong dalam model klasifikasi. Nah, apa sih model klasifikasi itu? Saya sedikit mengulas teman-teman semua. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti nggak kelar-kelar. Klasifikasi adalah sebuah proses untuk menemukan model yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang kelasnya tidak diketahui. Artinya bahwa model klasifikasi ini adalah menentukan beberapa model atau data dan konsep data untuk menentukan. Di sini ada menemukan model menjelaskan membedakan konsep atau kelas data tujuannya dapat memperkirakan kelas atau menentukan, terus kemudian apa lagi ya, terus memperkirakan. Nah, di sini klasifikasi ini tergolong atau termasuk ke dalam kategori supervised learning. Artinya apa? Supervised learning itu pasti dia adalah memiliki tujuan. Nah, betul kan? Klasifikasi itu adalah memiliki tujuan. Nah, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari objek. Nah, artinya kalau memiliki tujuan berarti memiliki target. Nah, itu model dari klasifikasi. Di uh, algoritma yang termasuk golongan klasifikasi adalah salah satunya Naive Bayes, Neural Network, jaringan saraf tiruan, KNN, dan banyak lagi yang lainnya. Dan salah satunya adalah algoritma C45. Gitu teman-teman. Oke, nah yang tadi saya sudah bilang bahwa klasifikasi termasuk dalam kategori supervised learning. Artinya, di sini bisa eh, pada algoritma C45 ini adalah harus memiliki tujuan. Kita sekilas tentang algoritma C45-nya sebelum saya akan mencontohkan atau menganalisa sebuah algoritma C45 dengan rapid manner. Nah, introduction dulu teman. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon decision tree. Nah, artinya algoritma itu akan membentuk decision tree. Kalau kita bilang decision tree atau misalkan pohon keputusan, itu artinya kita misalkan kita melihat akar. Berarti akar sama pohon itu kan lihat kalau akar berarti dari atas ke bawah. Nah, berarti dia mengakar. Nah, seperti itu. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa ini adalah salah satu algoritma yang di dalamnya yang di model klasifikasi. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplor data, menemukan hubungan tersembunyi antara semua calon variabel input
dan variabel target. Artinya, si algoritma itu akan menentukan hasilnya. Nah, itu sekilas tentang algoritma C45. Nah, kita flashback nih, apa namanya, penelitian-penelitian atau misalkan kutipan-kutipan. Saya mengutip dari Larose 2005. Kalau teman-teman nanti melakukan penelitian tentang apa namanya, analisa data, jangan lupa kutip bukunya Larose, bagus. Larose mulai dari 2003, mungkin 99 juga ada dari 90-an. Nah, di sini saya mengutip dari Larose 2005, banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan, antara lain ID3, chart, C45, dan sebagainya. Itu menurut Larose. Kemudian, Larose juga tidak apa namanya, tidak stagnan atau tidak bahwa saya ketika sudah berpendapat dengan algoritmanya tidak hanya monoton itu, dia berkembang lagi bahwa algoritma C45 itu merupakan pengembangan dari ID3. Artinya ada keturunan-keturunan kayak misalkan AHP. AHP nanti akan ada di atas AHP yaitu ANP. Nah, dan seterusnya. Nah, ini C45 adalah terusan dari algoritma ID3. Nah, kemudian proses proses pada pohon keputusan adalah mengubah data bentuk tabel menjadi model pohon keputusan, menjadi rule, menyederhanakan. Oke, baik teman, itu saja. Oke, kita lanjut lagi teman. Nah, varian algoritma pohon keputusan yang tadi saya sudah paparkan bahwa ada beberapa literatur review atau penelitian-penelitian terdahulu atau misalkan penemuan-penemuan. Nah, saya ini dari Larose bahwa banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan antara lain ID3, Chat, C45, dan Larose. Nah, dari situlah teman-teman bisa mengambil kutipan-kutipan untuk melakukan penelitian. Artinya saya sarankan kepada teman-teman semua bahwa ketika melakukan penelitian di bidang ini, maka silakanlah kutip di Larose, bukunya banyak. Terus kemudian algoritma C45 ini adalah turunan dari ID3. Nah, artinya metode algoritma-algoritma itu kemungkinan akan terus berupdate, terus berubah update. Nah, sama saja kayak kita apa namanya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman mulai dari Java, terus kemudian ada lagi misalkan Python, dan ada lagi, terus akan berkembang. Nah, proses pada pohon keputusan ini adalah mengubah bentuk data tabel menjadi model pohon. Model pohon, kemudian dari model pohon mengubah menjadi model rule, menjadi kita rule, terus kemudian menyindahkan rule. Nah, itu menurut Basuki Syarif, artinya dari model pohon, terus kemudian dirubah lagi menjadi rule, dirubah lagi menyerahkan rule-nya. Nah, itu proses-proses pohon keputusan atau C45. Nah, nanti di rapid manner itu bukan C45 yang cari, tapi decision tree-nya. Nah, di sini. Nah, di sini ada contoh kasus teman-teman semua bahwa contoh data keputusan bermain tenis. Artinya kita ada data di sini, data atributnya. Mohon diperhatikan teman-teman, kalau nomor itu saya sarankan tidak termasuk dalam sebuah atribut atau kriteria. Nah, ketika ingin saya bermain tenis, ada beberapa kondisi yang dimana saya harus memperhatikan. Misalkan teman-teman kalau misalkan mau pergi mancing, nah berarti kan harus mengetahui angin, misalkan mancingnya di laut, berarti ombaknya harus sedang, terus kemudian tidak hujan dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Nah, di sini saya ada data, contoh data keputusan bermain tenis. Artinya bermain tenis di sini ada beberapa uh, atribut yaitu outlook, temperatur, humidity, wind
play, artinya nanti sebagai target tujuannya adalah play atau bermain atau tidak. Outlog adalah, pandangannya, terus kemudian temperaturnya. Di sini outlog terdiri dari, ada kondisi di mana cerah, terus kemudian hujan, terus kemudian ada berawan. Jadi outlook itu, gimana, pandangannya ketika cerah, hujan, dan berawan. Terus kemudian temperatur, temperatur di sini ada hot, cool, dan sedang, mild, sedang. Kemudian itu ada high, tinggi, terus kemudian normal, ada 2 di sini high dan, normal. Terus kemudian di sini ada windy. Windy itu adalah angin, mungkin, apa namanya, berangin, kondisi angin. Anginnya itu kalau kita mau tenis, tenis itu kalau kondisinya anginnya kencang dan sebagainya kan kita bolanya mungkin akan terlempar dan sebagainya. Terus play. Nah, tujuannya adalah saya bermain atau tidak. Nah, kasus ini saya contohkan ada di apa namanya, di Rapid Manner, datanya sudah tersedia, ini bawaan dari Rapid Manner. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan menjelaskan di Rapid Manner. Nah, tapi datanya nanti yang di Rapid Manner adalah datanya data golf. Hampir sama, cuman hanya, apa namanya, judul aja tenis, dan golf. Nah, terus kemudian secara umum, algoritma C45 ini untuk membangun keputusan adalah sebagai berikut urutannya. Pertama adalah pilih atribut sebagai akar, artinya nanti di atas itu sebagai targetnya, terus kemudian buat cabang untuk tiap nilainya, terus kemudian bagi kasus dalam cabang, terus kemudian kasusnya dibagi, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Artinya nanti akan berurutan dari atas ke bawah, dan ke bawah. Ini polanya seperti akar. Oke, itu aja teman. Jangan lupa subscribe dan next videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.